Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau pembelajaran yang dimana guru cuma menjelaskan dan peserta didik cuma mendengarkan, itu ngebosanin banget nggak sih? Tunggu, tenang. Aku punya solusinya loh. Aku bakal ngasih tahu satu model pembelajaran di mana siswa itu gak akan bosan buat belajar. Tapi sebelum aku kasih tahu, enaknya kita kenalan gak sih? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Ferdiana. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Jadi, sesuai yang aku bilang tadi, aku bakal ngasih tahu ke kalian semua gimana sih belajar di kelas tapi nggak bakal ngebosanin. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau ada model pembelajaran yang namanya comparative learning? Jadi, comparative learning ini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa akan membentuk suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok harus bertanggung jawab untuk keberhasilan dirinya sendiri dan keberhasilan dari kelompok tersebut. Tujuan utama dari comparative learning ini adalah agar siswa saling bekerja sama, saling berinteraksi sosial, dan saling mendukung. Jadi, proses pembelajarannya nggak akan monoton. Nggak cuma dengerin guru doang menjelaskan, tapi siswa bakal melatih berpikir kritis, berlatih membukakan pendapat, dan yang jelas siswa akan berlatih untuk melakukan kegiatan sosial. Kalian penasaran gak sih gimana langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran ini? Nah, pada tahap pertama, biasanya guru akan memberikan informasi kepada siswa. Nah, dalam tahap ini, biasanya guru itu akan menjelaskan apa saja materi yang akan dipelajari dan mengapa materi ini sangat penting, serta biasanya guru juga akan menjelaskan bagaimana mekanisme mereka saat membuat kelompok. Lalu, tahap yang kedua. Nah, biasanya di tahap ini, guru itu akan memberikan informasi atau materi yang akan mereka pelajari. Biasanya, penyampaian informasi ini akan dilakukan lewat penjelasan singkat, video, ataupun bacaan. Lalu tahap yang ketiga. Pada tahap ini, guru akan meminta siswa untuk membentuk kelompok. Biasanya satu kelompok itu berisi 4-5 orang, tapi guru juga akan bisa menyesuaikan banyaknya siswa dalam kelas. Lalu tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini tuh penting banget loh. Kenapa bisa dibilang penting? Karena pada saat tahap keempat ini, siswa itu akan mulai memecahkan suatu masalah yang sudah diberikan oleh gurunya tadi. Nah, biasanya mereka akan memulai diskusi, memberikan pendapat, berinteraksi sosial juga, dan mereka pasti bakal saling membantu. Nah, pada saat ini, guru itu menjadi fasilitator buat mereka untuk memulai diskusi. Guru juga hanya boleh menjadi fasilitator bagi kelompok mereka dan mengarahkan bagaimana jalannya diskusi tersebut. Tahap yang kelima atau tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, di mana di tahap ini guru itu biasanya akan mengevaluasi setiap kelompok. Pada tahap ini juga di mana akan ada kelompok yang hasil diskusinya sekiranya sangat baik di mata guru tersebut, maka biasanya kelompok tersebut akan diberi reward atau hadiah. Model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan loh. Kalian penasaran gak sih apa aja kelebihan dari pembelajaran comparative learning? Kelebihan yang pertama, siswa mampu meningkatkan keterampilan bekerja sama dan komunikasi antara sesama siswa. Kelebihan yang kedua, siswa mampu memiliki rasa bertanggung jawab antara individu dan kelompok. Lalu kelebihan yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa karena siswa belajar sambil berinteraksi. Lalu kelebihan yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa karena siswa saling membantu untuk memahami materi. Tapi layaknya manusia, tentunya model pembelajaran ini memiliki kekurangan loh. Kalian tahu nggak sih apa saja kekurangan dari model pembelajaran comparative learning ini? Kekurangan yang pertama. Nah, biasanya kekurangan ini tuh yang paling umum loh guys, dimana guru itu memiliki keterbatasan waktu. Jadi guru itu harus bisa memanage waktu agar pada saat menerapkan model pembelajaran ini, waktu yang didapat sangat maksimal. Lalu kekurangan yang kedua, biasanya
Siswa yang aktif dalam diskusi kelompok itu tuh nggak semuanya, tapi bisa jadi hanya separuh atau hanya 1-2 orang saja. Lalu kekurangannya yang ketiga, di mana guru itu biasanya sulit untuk menentukan nilai karena kontribusi setiap peserta itu sangat sulit untuk terlihat. Kekurangan yang keempat. Nah, kekurangan yang keempat ini juga biasanya paling umum loh, dimana biasanya kondisi kelas itu tidak kondusif. Jadi biasanya guru itu harus bisa mengatur kondisi kelas agar kegiatan ini terjalan dengan kondusif. Jadi gimana guys, kalian udah paham belum sama comparative learning ini? Kalau kalian belum paham, aku bisa kasih kesimpulan buat kalian loh. Jadi, comparative learning ini adalah model pembelajaran yang memfokuskan kepada tanggung jawab siswa, kerja sama tim antar siswa, dan interaksi sosial sesama siswa. Model pembelajaran ini sangat efektif untuk menumbuhkan rasa kerjasama antara siswa, motivasi belajar, serta pemahaman konsep terhadap materi. Tapi, keberhasilan model pembelajaran ini tergantung dari gurunya. Jadi, guru harus bisa mengatur waktu, mengelola kelas, serta memotivasi siswa untuk melakukan interaksi sosial pada saat diskusi. Penerapan yang tepat comparative learning ini akan menjadi model pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sekian semuanya penjelasan dari saya tentang model pembelajaran comparative learning. Semoga video saya bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.